Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan belajar atau membahas materi pembelajaran 1 dari tema 8 subtema 1. Adapun materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini adalah yang pertama, membuat peta pikiran dari teks bacaan. Materi ini adalah materi yang bersumber kepada muatan bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah materinya manfaat air bagi makhluk hidup, dan materi kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam. Oleh karenanya, yuk simak satu-satu dari materi tersebut yang akan kita bahas. Materi pertama seperti yang tadi sudah diuraikan ya di cover di awal ya. Yang pertama adalah membuat peta pikiran dari teks bacaan. Materi ini bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8, di mana materinya kalau kita perhatikan, kita lihat ya, sebelum-sebelumnya mungkin sudah kita pelajari tentang membuat peta pikiran. Karena ini materinya jadinya berulang-ulang ya, berulang kali. Walaupun berulang kali, maka semakin lama semakin kita memahaminya lebih mendalam dari peta pikiran. Peta pikiran atau mind map adalah suatu cara untuk mengolah informasi menjadi lebih rinci dan lebih menarik. Peta pikiran memberikan banyak manfaat, diantaranya membantu kita dalam menemukan informasi penting dari bacaan, memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi, mempermudah membuat konsep dari suatu materi, serta memudahkan kita memahami isi bacaan. Ini manfaat yang kita alami ketika kita membuat peta pikiran. Kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun langkah-langkah kalau kita perhatikan dalam membuat peta pikiran. Nah, di sini contohnya ya. Di pojok kanan atas ada contoh peta pikiran. Yang pertama adalah tentukan judul bacaan sebagai cabang utama. Nah, judulnya itu sebagai cabang utama. Kalau kita perhatikan di contoh gambarnya bagannya peta pikiran. Nah, yang ini kita akan isi dengan judul bacaan sebagai cabang utama. Ini representasi dari poin nomor 1. Sedangkan yang kedua, tentukan turunan atau cabang-cabang dari cabang utama. Turunan itu maksudnya yang ini nih. Dari cabang utama yang berisi tentang judulnya dari bacaan yang kita baca. Kemudian turunannya apa? Ada berapa turunannya? Kalau kita di sini, saya membuat contohnya ada 3 ya. Ada 3 turunan sesuai nanti bacaannya atau jumlah bacaan yang kita baca ada berapa. Nah, semakin banyak bacaannya maka semakin banyak turunannya. Yang ketiga adalah gunakan garis untuk menghubungkan antara cabang utama dengan cabang turunan. Jadi antara cabang utama yang di sini dengan cabang turunannya yang ada 3 di bawahnya, kita gunakan sebagai penghubungnya adalah sebuah garis. Persis seperti yang digambar ini pada gambar pojok kanan atas. Jadi garis-garis ini adalah yang menghubungkan antara cabang utama dengan cabang turunannya. Mudah-mudahan kamu bisa dan memahami ini dalam membuat peta pikiran, karena materi ini adalah materi yang terus berulang di kelas 5 ini. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Pada slide yang kita lihat atau saksikan ini adalah materi kedua ya, dimana materi keduanya adalah manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, ini materinya adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.8 dan 4.8. Kalau kita perhatikan, materinya adalah manfaat air. Seperti hal yang kita rasakan atau kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, air itu sangat kita butuhkan banget ya. Makanya di sini kalau kita lihat di slide-nya, air merupakan kebutuhan pokok. Nah, namanya juga kebutuhan pokok, berarti tak tergantikan. Harus kita penuhi, namanya kebutuhan pokok. Semua makhluk hidup. Jadi air merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air.
Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita nggak ada air dalam dunia ini, maka tidak akan ada yang namanya kehidupan. Sama halnya seperti manusia, kalau tidak meminum air dalam waktu beberapa hari, maka manusia tersebut akan mengalami kematian. Satu, manfaat air bagi manusia. Yang pertama adalah keperluan rumah tangga. Nah, keperluan rumah tangga itu banyak ya, bisa mencuci, kemudian mandi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua bagi manusia adalah keperluan industri. Nah, di sini keperluan industri. Industrinya apa? Misalkan industri makanan kayak pembuatan tempe, pembuatan tahu. Nah, ini adalah bagian dari keperluan industri. Yang ketiga, manfaat air bagi manusia adalah keperluan rekreasi dan olahraga. Rekreasi itu contohnya adalah kita melihat pemandangan sungai, pemandangan pantai, dan itu merupakan air pula. Sedangkan olahraganya apa? Air sebagai olahraga ya, contohnya sangat mudah ketika kita berselancar, menyaksikan video orang berselancar, menyaksikan video orang melakukan arum jeram. Nah, ini adalah bagian dari contoh dari olahraga yang kita manfaatkan, kita rasakan walaupun hanya melihat. Itu bagian dari manfaat air buat manusia. Kemudian yang keempat adalah keperluan pertanian dan peternakan. Pertanian jelas karena airnya sebagai sarana irigasi untuk sawah ya. Kalau sawah di awal-awal menanamnya tidak memerlukan air, tidak terpenuhi pasokan airnya, maka petani akan mengalami kerugian berupa gagal panen. Begitu juga dengan peternakan. Peternakan pun harus membutuhkan air karena ini sangat penting buat kelangsungan dia dalam berusaha. Yang kelima, yang terakhir, manfaat air buat manusia adalah keperluan transportasi. Jadi air itu digunakan untuk sebagai sarana transportasi. Kalau kita pernah dengar atau pernah menyaksikan, contohnya di negara Belanda ya. Nah, mereka menggunakan transportasinya itu namanya adalah transportasi air. Jadi bukan hanya bus, bukan hanya kendaraan lain seperti kereta, melainkan transportasinya menggunakan air berupa perahu. Ini adalah 5 contoh manfaat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selain manusia, kita sudah menyaksikan dan kita sudah baca tadi ya, bahwa manfaat air itu dirasakan juga untuk hewan dan tumbuhan. Oleh karenanya di sini kalau kita perhatikan, manfaat keduanya adalah manfaat air buat hewan atau bagi hewan. Yang pertama jelas sama hal seperti manusia, untuk minum, untuk kebutuhan minum air itu. Yang kedua adalah sebagai tempat hidup. Maksudnya apa? Sebagai tempat hidup. Nah, air itu selain sebagai tempat untuk minum, memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai tempat hidup juga bagi beberapa hewan. Contohnya adalah ikan. Nah, ikan itu tidak akan bisa hidup selain hanya di air. Kemudian yang C adalah untuk membersihkan tubuhnya. Nah, air juga dimanfaatkan oleh beberapa hewan. Di sini contohkan ya, adalah kerbau untuk membersihkan tubuhnya. Karena kalau tubuhnya kotor, maka tidak akan bisa dibersihkan kecuali dengan air. Yang keempat, yang terakhir, manfaat air buat hewan adalah sebagai alat perlindungan. Nah, maksudnya apa? Nah, seperti hal yang kita ketahui, apalagi di negara kita dengan iklimnya cuman hanya 2 ya, iklim tropis dan iklim hujan. Nah, kuda nil ini adalah hewan yang suka berendam. Supaya apa? Supaya dia melindungi kulitnya dari terik matahari. Makanya di sini dia sebagai alat perlindungannya adalah berendam di air. Nah, beda dengan yang lain, makhluk yang lain. Khusus untuk kuda nil, alat perlindungan dirinya adalah dengan berendam di air. Bisa di sungai, bisa di kali, dan lain-lain. Ini adalah 4 manfaat air buat hewan. Sedangkan manfaat air buat tumbuhan atau bagi tumbuhan adalah cuma 3 ya. Kalau manusia tadi 5, hewan ada 4, kemudian tumbuhan ada
3. Yang pertama adalah sebagai tempat hidup. Beberapa tumbuhan menjadikan air itu sebagai tempat hidup. Contohnya apa? Eceng gondok. Nah, kalau kita lihat atau kita pernah lihat ya, sebuah tumbuhan yang tumbuhnya di atas air itu cuma satu, atau ada juga sih yang lain gitu. Selain eceng gondok ada kangkung air gitu. Nah, eceng gondok itu adalah tempat hidupnya di atas air. Makanya sama kayak hewan ya, ada juga sebagai tempat hidup. Yang kedua, air pun dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Nah, zat hara itu adalah makanan tumbuhan atau makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dan untuk pelarutnya, dia menggunakan air sebagai pelarut zat hara untuk kebutuhan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Ini adalah manfaat kedua dari tumbuhan. Sedangkan manfaat yang terakhir buat tumbuhan adalah menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Jadi maksudnya sebagai alat transportasi itu adalah sebagai perpindahan, alat perpindahan zat hara. Nah, makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang awalnya diserap melalui akar di bawah tanah, kemudian dia pindahkan, dia tarik ke bagian daun, karena di daun itu terjadi proses yang namanya fotosintesis, dan ini adalah fungsi air buat tumbuhan. Jadi sebagai alat transportasi yang dia gunakan untuk fotosintesis. 3 manfaat ini kita rasakan buat tumbuhan ya, kalau kita perhatikan. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, sehingga emang penting bahwa air itu sebagai kebutuhan dari makhluk hidup. Berikut contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Pertama adalah kalau kita lihat ya, ada pohon, kemudian ada air hujan, di mana air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Jadi air hujan yang kita sering rasakan itu buat tumbuhan itu nanti akan disimpan sebagai cadangan air. Kemudian contoh berikutnya adalah air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Nah, air ini mengalir seperti yang kita lihat sungai-sungai ya. Ini contohnya sungai mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kemudian juga ada contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Nah, di sini adalah air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Seperti hal yang tadi ya dicontohkan, atau manfaat air buat atau bagi tumbuhan. Nah, digunakan diserap untuk sebagai proses fotosintesis, karena tumbuhan itu memasak makanannya membutuhkan sinar matahari dan membutuhkan juga air untuk mengolahnya. Selanjutnya adalah air menjaga kelembapan suhu. Air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Jadi dengan adanya air hujan, dengan adanya air di muka bumi ini yang kita masih rasakan, itu adalah bagian dari menjaga kelembaban suhu dan iklim yang ada di bumi. Selanjutnya, cobalah kamu kerjakan soal latihan berikut yang terdiri dari 4 soal, di mana 4 soal ini adalah soal-soal yang diambil dari slide yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan semoga kamu bisa dalam mengerjakan soal-soal berikut. Selamat mengerjakan, selamat berusaha, semoga berhasil dan jawaban kamu tepat dan sesuai dengan yang ada pada video pembelajaran yang tadi sudah kita bahas. Demikianlah pembahasan pembelajaran 1 subtema 1 dari tema 8 yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.